lucu aja gitu loh. Kayak dulunya lu benci tapi jadi suka, benci tapi cinta. Iya. Podcast balik lagi sama gue Jordi. Ya, untuk episode kali ini kan seperti yang gue sempat bilang kemarin, kalau gue bakal cerita setelah ini ya, setelah gue selesai dengan dunia per YouTubean. Jadi tanpa lama-lama lagi, gue bakal mulai menceritakan kisah gue awalnya dari mencoba di dunia YouTube akhirnya jadi seorang budak digital. Jadi dulu itu kalau nggak salah di tahun 2015 ya, 2000 around 2015 kalau nggak salah kan gue masih kuliah. Tapi pas waktu masih kuliah itu gue mencoba untuk freelance sebagai WO, wedding organizer. Nah, dulunya awalnya itu kan gue masih kayak jadi freelance wedding organizer doang. Terus ya udah menjalani kurang lebih kayaknya gue sekitar hampir 2 tahun deh kalau nggak salah. Gue terakhir nge-WO itu around 2016 akhir, di entah di September atau di Oktober gue lupa. Itu paling terakhirnya gue nge-WO. Nah, awalnya dulu banget itu adalah gue tuh nggak suka banget sama yang namanya video. Jadi ini fun fact. Kalau dulu gue tuh nggak bener-bener nggak suka banget sama yang namanya video, dan literally kayak nggak suka, entah mau nge-shoot kayak entah mau apalagi editing ya, apalagi editing itu gue paling benci banget yang namanya video. Jadi pas kalau nggak salah gue inget banget tuh waktu gue masih zaman kuliah itu, kalau nggak salah di semester 3 pas semester 4 ada satu kelas namanya eh multimedia atau apa deh, gue lupa namanya. Itu jadi ceritanya kalau untuk yang bukan dosen, untuk senior senior gua itu tugas akhirnya itu mereka bikin kayak musik video. Sedangkan untuk pas di angkatan gua itu kenanya bikin short movie karena mau diikut lombakan. Itu idenya dari dosen gua. Jadi ya kita sebagai mahasiswa waktu itu kan cuman bisa mengikuti apa maunya dosen. Dosen maunya A, ya udah kita A. Karena kan kalau orang sering bilang kayak apa, masa-masa mahasiswa itu adalah masa-masa yang paling ya udah ngikutin aja, karena Tuhan itu lebih adil. Tuhan memberikan ujian yang tidak melebihi kemampuan umatnya, tetapi dosen memberikan tugas yang melebihi kapasitas mahasiswanya. Jadi pada waktu itu akhirnya bikin short movie, gue tuh cuma bener-bener nyumbang ide. Gue bener cuma nyumbang ide, ceritanya seperti begini begini begini, dan yang untuk pas proses syuting sama editingnya itu gue nggak mau tahu. Akhirnya tuh kayak teman sekelompok gue yang ngerjain. Nah, udah selewat itu ada satu mata kuliah lagi, itu kalau nggak salah namanya performing arts, dan itu bikin video lagi. Di saat itu gue tuh cuman kayak bantu nge-shoot doang, jadi kayak cuma bantu recording doang dan bla bla bla. Editing balik lagi tetap gue nggak mau tahu. Nah, hal lucunya terjadilah ketika gue menjadi seorang kru wedding organizer itu. Sering lah kan namanya ngelihat video-video wedding, apalagi pas zaman-zaman itu send edit gitu kan. Pas diputar di pas resepsi, gue kulihat, ih bikin video bagus ya. Ih cakep ya bikin video ya. Kok gue jadi pengen ya. Nah disitulah gue belajar deh. Dan gue inget banget kalau nggak salah waktu itu gue masih nge-record pertama kali untuk di YouTube gue sendiri. Itu beneran gue record itu gue masih pakai kamera doang, HP kamera doang. Setelah itu belajar editing pun bener-bener gue cuma buka YouTube. Gue buka YouTube, gue ngikutin tutorialnya, oh begini begini begini, ngedit sampai gue bilang, kalau gue liat video yang lama tuh gue anjir itu sampah banget, sumpah itu wah kacau kacau. Gue sampai kayak idih najis, jijik banget gue. Tapi ya dari situlah awal mulanya kenapa gue sampai bisa jadi videographer. Yang awalnya dulu gue benci banget, tiba-tiba sekarang itu yang menghidupi gue. Kayak lucu sih, tapi ya itulah, bener-bener semua hanya bermodalkan YouTube. Gue belajar nge-shoot, gue belajar ngedit, semua bener-bener YouTube. Dari situlah gue mulai masuk ke dunia wedding. Di dunia wedding kurang lebih kalau nggak salah gue start 2017 kali ya. Itu awal mulanya diajak sama teman gue sendiri. Jadi
kalau nggak salah itu di sekitaran bulan Maret atau April, gue lupa. Nah, gue diajakin ngejob nge-shoot wedding. Dari situlah gue mulai belajar lagi kayak oh nge-shoot tuh harus seperti ini, begini begini begini. Terus juga mulai mengenal yang namanya apa editing yang same day edit seperti apa. Ibarat kata kayak belajar lagi dari YouTube. Gue belajar basicnya, terus mulai di dunia wedding itu pas gue ngejob gue belajar lebih lagi kayak oh nge-shoot harus seperti ini, terus pengambilan gambar yang baik itu seperti ini, begini begitu bla 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 bla. Dan akhirnya kayak wow, gue kayak ngerasa kayak gila, ternyata emang keren ya, ternyata bikin video itu enak ya, gila. Padahal yang kalau gue pikir-pikir dulu gue kayak najis kayak najis banget, gue nggak mau bikin video, gue nggak mau ngedit, gue nggak mau gini nggak mau gitu, kayak bener-bener membenci video. Tapi sekarang gue jadi jatuh cinta banget sama video. Kayak kadang-kadang gue apa ya, kayak ya udah iseng nge-shoot aja. Gue inget banget waktu itu kayak gue pernah kayak pergi kemana, gue tuh cuma nge-record apa yang menurut gue oke, gue record, abis itu gue edit sendiri. Sampai gue bilang kayak wow, seniat itu loh gue. Nggak salah gue ke TA deh itu, gue beneran gue ke TA, gue nge-record doang, nge-shoot sampai rumah gue ngedit. Dan gue nggak nyangka ternyata kalau editing is really fun. Yang dulunya kayak gue benci banget, bahkan tuh kayak gue ngeliat video tuh kayak najis lah, udah gue nggak mau lagi. Gue bener-bener nggak mau, sampai gue serahin semua ke teman gue. Tapi sekarang ya gue berbalik lagi ke video and stuff. Jadi kayak lucu aja gitu loh, kayak dulunya lu benci tapi jadi suka, benci tapi cinta. Nah, semenjak itulah jadi kayak gue mulai nge-shoot, bikin video apa segala rupa, dan gue berkata mulai menjual diri gue sendiri. Jadi gue mulai kayak nunjukin karya gue seperti ini, seperti itu, ini loh hasil karya gue. Kayak ya kalau dibilang sih ya dulu juga kalau gue lihat video-video gue dulu lagi ya kayak aduh kok jelek banget ya, kok masih begini banget ya, kayak najis lah gitu. Tapi kalau setelah gue pikir-pikir, kalau tanpa itu kayaknya gue juga nggak bisa sampai sekarang gitu loh. Kayak life is about learning sih. Kayak gue beneran kayak nggak nyangka ada aja gitu loh hal-hal baru yang bisa gue pelajarin, apalagi di dunia begini ya. Karena balik lagi kalau dunia seni lah ya, ini kita bilang dunia seni ini kan nggak ada nggak ada patokan yang fix gitu loh. Kayak dia nggak kayak matematika 1+1 sama dengan 2. Tapi kalau di kita kayak 1+1 bisa sama dengan apa, itu nggak tahu. 1+1 bisa 11, bisa jendela, bisa ini, bisa itu kan. Karena emang nggak ada titik patennya gitu loh untuk benar-benar fix penilaiannya seperti ini. Dan menurut gua hal itu yang benar-benar harus kita explore gitu loh. Apalagi dengan kondisi saat ini ya, jujur ngomong, semua yang bergerak di bidang wedding, mau WO, apalagi ya kita ngomong foto video juga, itu kan ya nggak mungkin ada job lah gitu, kata semua lagi ketunda gitu kan. Tapi untuk di saat seperti ini ya paling benar ya lu coba explore yang baru lagi, entah lu ngedit ke, entah lu apa ke, sampai apa ya, mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Lu mencoba ngedit apa kayak gitu, kayak kemarin kan yang sempat viral kan apa tuh, Crash Landing on You, itu drakor yang dibikin sama Joe Marciar ya kalau nggak salah namanya. Itu kan saking gabutnya lu, walaupun kayak lu nggak tahu lu mau ngapain, tapi lu bisa menuangkan ide kayak gitu kan, itu juga gak gampang. I mean like footage-nya emang udah ada seperti itu, rekamannya udah ada seperti itu, tapi kan lu kayak mau bikin cerita, lu mau bikin subtitlenya itu kan lu mesti mikir juga. Dan itu nggak hanya kayak nggak gampang gitu, lu mesti mikir dia ngomong begini, nyambungnya jadi begini. Walaupun hanya ibarat kata tinggal menambah subtitle doang, tapi kan lu mikir gitu loh. Dan itu ibarat kata kreativitas itu lu yang harus tetap lu asah. Dan itu yang harus benar-benar kayak di masa sekarang ini tuh lu mesti benar-benar tambah gitu loh. Kayak walaupun lu nggak bisa, lu nggak bisa kayak ngejob sekarang untuk wedding dan lain-lainnya, tapi lu bisa belajar hal yang baru. Kayak gue sekarang gue mencoba untuk merambah anjay bahasanya, mencoba tentang podcast dan lain-lainnya, karena gue juga di sini kayak pengen berbagi gitu loh, berbagi dari ya dengan apa yang gue punya, walaupun mungkin di luaran masih ada yang lebih dari gue bahkan, tapi
kan nggak menutup kemungkinan apa yang gue alamin, apa yang gue rasain, apa yang gue sudah jalanin itu sama seperti orang di luar. Dan mungkin juga ya kita nggak pernah tahu kan, bisa aja ada yang terinspirasi dari cerita gue, atau mungkin ada yang gimana gitu kisahnya kan, karena ya menurut gue kayak gue yang dulunya benci banget sama video tiba-tiba bisa secinta ini sama video. Walaupun juga kadang-kadang apa ya, maksudnya gue nggak bilang gue bagus atau gimana, tapi gue tetap belajar untuk jadi lebih baik lagi. Dan ya ini yang membuat gue kayak, ya dulu gue kayak tadi yang gue sudah tekanin berkali-kali, dulu gue benci banget sama video, tapi sekarang gue jadi cinta sama video. Dan kayak dunia gue tuh kayak, lo kalau kadang kayak udah lama nggak ngedit, udah lama nggak ngapain tuh kayak, aduh kok kayak rutinitas gue hilang ya, apa ya gitu ya. Kayak gue udah berapa lama nggak ngejob ini pun kayak gue merasa kayak, udah lama ya nggak nge-shoot ya, kangen lo ini itu, kayak udah menjadi bagian dari diri lo dan itu yang membentuk lo gitu loh. Jadi gue kayak bener-bener kayak bersyukur aja gitu loh, hal yang dulunya gue benci ternyata jadi gue bisa sesuka ini, bisa secinta ini, bahkan gue mendalami gitu loh. Ibarat kata lo jadi invest, something that you hate turns out to be something that you really love until you invest more in it. Jadi kayak nggak percuma gitu loh. Karena gue pikir, bagi gue terutama ya, di dunia ini tuh nggak ada yang percuma. Tergantung dari mana lo menyikapinya. Kalau lo hanya menyikapi dari sisi negatif, pasti ya yang lo anggap itu percuma. Tapi kalau lo menyikapinya dari berbagai perspektif, pasti lo bisa melihat ternyata, oh ini tuh bagus juga loh ternyata buat gue. Ini ada benefitnya buat gue. Kadang kayak orang lain mikir kayak, lo ngapain sih repot-repot begini begitu? Ternyata karena kan dia melihat dari perspektifnya dia, karena ya buat apa juga gue begini gitu loh. Apalagi kayak mungkin ya, gue bukan menjelekan, tapi mungkin untuk bagi beberapa orang yang tidak mau mencoba hal-hal kayak, aduh ngapain sih gue nyoba-nyoba hal baru gitu, apa untungnya buat gue. Tapi untuk orang yang lain kan mereka mencoba melakukan hal yang baru kan karena mereka pengen tahu, oh ini ada benefit apa sih buat gue, apa sih yang gue bisa belajar dari sini. Itu loh, itu yang kadang-kadang akhirnya salah satunya yang mendrive gue, karena gue akhirnya sampai terjun ke dunia video karena ya curiosity-nya gue waktu gue hanya bisa menjadi penonton waktu video wedding ditayangkan. Sekarang gue bisa mempertontonkan hasil gue kepada orang gitu loh. Dulunya gue hanya jadi penonton, sekarang gue memberikan tontonan gitu loh. Itu kan ibarat kata ada something yang lo bisa really lo juga happy gitu loh, lo bisa melakukan hal itu. Walaupun terlepas orang mau bilang bagus, mau bilang jelek, itu adalah karya lo loh. Tanpa itu lo mungkin gak bisa melangkah lebih lagi. Berkata orang kadang punya kayak ada stepping stone-nya sendiri, dan itu bisa gue bilang karena awalnya gue bisa main ke dunia video itu adalah stepping stone gue dari berawal nontonin video SDE doang, sampai akhirnya gue bisa bikin video, entah video hanya jalan-jalan, entah video konyol-konyolan, video wedding juga. Everything start from small things. Gue gak bisa bilang gue paling bagus, tapi gue mencoba untuk menjadi selalu yang terbaik gitu loh, memberikan apa yang gue punya yang terbaik mungkin. Kadang ya pastilah ada rasa kayak, aduh gila shot gue jelek banget, aduh iya begini begitu dan macam-macam. Tapi gak berarti lo harus berhenti di situ kan. Lo bisa explore dan kembangin lagi, karena namanya hidup itu selalu jalan. Gak mungkin kan lo tiba-tiba berhenti. Ya, kalau berhenti ya lo udah, you know lah, lo udah gak di dunia ini, udah that's the end of your story. Jadi ya di sini benar-benar kayak gue punya big dream banget lah untuk di dunia video ini, yang awalnya dulu gue benci tapi sekarang gue cinta. I really have a big dream in video, especially karena gue punya keinginan kayak one day gue bisa entah bikin film bagus, ya bukan film bagus sih, lebih kayak ke film kisahnya gue mungkin, atau mungkin gue juga pengen kayak bikin sebuah movie sih. Gue sih kayak pengen banget bikin satu buah film. I don't know itu apa, tapi gue pengen bikin kayak cerita tentang kehidupan gue, yang gue pengen tuangkan itu dalam bentuk movie yang dimana itu gue percaya banget bisa memberkati banyak orang. Gue bisa kayak nge-share
kisah hidupnya gue yang mungkin gue nggak tahu apakah ada juga yang mengalami hal yang seperti itu kayak gue atau gimana, tapi gue pengen share itu biar ini loh ternyata orang ini dulu juga kisahnya seperti ini, tapi ternyata dia bisa survive, dia bisa kejar mimpinya dia entah apa itu. Karena as a social being we cannot live in our own gitu loh. Kita nggak bisa hidup dengan diri kita sendiri aja, kita ya butuh orang lain. Kalau emang lu bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan kalau lu bisa hidup tanpa masukan dan apapun itu dari orang lain, mohon maaf, motivator gak laku coy. Tujuan motivator apa? Motivasi lo kan? Nah itu sama. Dan motivator itu kalau lo bisa lihat nggak hanya harus kayak orang-orang yang udah sukses. Temen lu sendiri pun tuh udah bisa jadi motivator buat lo. Keluarga lu sendiri pun tuh udah bisa jadi motivator buat hidup. Karena orang terdekat lu itulah yang benar-benar motivator paling terdekat lu. Ibarat kata lu nggak perlu buang duit ikut acara motivasi apa segala rupa kayak gitu. Bukannya gue nyaranin lo orang untuk nggak ikut ya, terserah lo, orang mau ikut kan silakan, itu kan investasi buat lo. Tapi keluarga dan teman dekat lo itu adalah benar-benar motivator terutama lo, yang gue yakin mereka pasti dukung lo. Apalagi kalau lo punya tujuan lo, apalagi lo udah cerita tujuannya jelas seperti ini dan lain-lainnya, dan mereka pun juga mendukung. They are your motivator. Mereka udah ngasih support dan lain-lainnya, itu it means something gitu loh. Dan ya gue bisa bilang kayak don't stop dreaming. Mimpi adalah sesuatu yang bisa menjadi kenyataan. Gue gak bilang kayak sebuah mimpi pasti jadi kenyataan, enggak, tapi bisa, tergantung dari seberapa niatkah lu buat mau merealisasikan mimpi lu itu. Karena kalau nggak salah gue pernah dengar ada orang yang ngomong kayak gini, semua itu berawal dari mimpi. Everything start from dream. Ketika lu udah bisa bermimpi, bukan berarti lu nggak bisa membuat itu menjadi kenyataan, tapi lu akan berusaha membuat itu menjadi kenyataan. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Mungkin gue modif sendiri kata-katanya itu. Tapi yang gue tangkap adalah gini, ketika lu udah bisa bermimpi, lu udah bisa memvisualisasikan apa yang lu inginkan, goal lu ke depannya kayak gimana, berarti lu udah bisa merealisasikan itu. Tergantung seberapa niatnya lu. Karena kalau enggak, kita nggak mungkin punya pesawat, kita nggak mungkin kenal yang namanya Neil Armstrong, orang pertama yang mendarat di bulan. Itu semua lahir dari visualisasi. Orang pengen terbang, they made a plan. Orang pengen landing di bulan, Neil Armstrong did it. Orang pengen membuat sebuah ruangan bercahaya, we got a light bulb. That start from a vision. Visualisasi itu benar-benar sesuatu yang kuat. Jadi ya, gue percaya dream, gak hanya dream gue ya, mimpi kalian pun kalau emang kalian pengen realisasikan itu dan kalian bertekun di dalam hal itu, pasti bisa jadi kenyataan. Ya kurang lebih itu dari gue. Gue berharap ya kalian juga bisa mendapatkan sesuatu dari bacotan gue hari ini. Ya sekian dari gue rasa itu cukup banget untuk perkenalan diri gue after YouTube live and after the uni live of course. Dan semoga cerita ini, kisah gue ini bisa memberkati kalian juga. Kalian bisa dapat something juga dari gue. Kayak ada kisah gue yang mungkin kayak, wih gila ternyata Jordi juga ngalamin hal ini. Gue kirain gue doang. Enggak, gue yakin juga pasti di luar kan ada yang ceritanya, kisahnya mungkin mirip-mirip. Dan gue cuma bisa bilang kalau orang, never stop believing, never stop dreaming, dan selalu do your best. Karena eventually something good will always produce something good juga. Oke? Sekian dari gua, God bless Sobat Podcast.